Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Jumpa kembali dalam khotbah Kristen hari ini dengan judul Bertumbuh dalam Pemuritan. Tema khotbah GBI 24 April 2022. Sebelum kita diberkati lewat firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena hari ini kembali Tuhan beri kami kesempatan, anugerah yang besar, kami bisa kembali belajar firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan menolong kami, menyempurnakan kami, sehingga tidak ada satupun kami yang lari daripada panggilan Tuhan. Selalu ada tinggal di dalam hadirat Tuhan dan menjadi murid sejati seperti yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami orang-orang percaya. Berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kisah Para Rasul 14 ayat 21. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Orang awam mungkin lebih mengenal Paulus daripada Barnabas. Tetapi harus diketahui bahwa Barnabas berperan penting dalam pertumbuhan iman Paulus kepada Yesus. Sama seperti Paulus, diri kita juga membutuhkan mentor agar kita dapat bertumbuh secara rohani. Pengiringan kita kepada Tuhan yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita adalah menjadi seorang murid, bukan menjadi simpatisan, bukan menjadi orang-orang percaya yang tidak bertumbuh di dalam pemuritan. Untuk menjadi seorang murid, maka butuh adanya seorang mentor. Mentorlah yang akan menuntun, membimbing, dan melatih kita setiap saat, setiap hari. Karena itu menjadi sebuah pertanyaan pagi hari ini buat kita. Hal-hal yang dapat terjadi dalam pemuritan itu apa saja? Dan apa yang harus kita persiapkan untuk menjadi seorang murid? Karena itu beberapa poin penting jangan kita lewatkan lewat pemberitaan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, di dalam pemuritan maka akan terjadi menguatkan dan menasehati. Kisah Para Rasul 14 ayat 22 bagian A. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Bertekun di dalam iman. Barnabas dan Paulus selalu ingat untuk menguatkan jemaat yang mereka gembalakan. Hal inilah yang akan kita dapatkan dalam satu kelompok pemuritan di dalam gereja lokal. Saling menguatkan, menasihati jika ada yang lemah. Seluruh kelompok saling mendoakan dan mendukung agar mereka dapat bangkit dan berkobar kembali. Pemuritan bukan saja berbicara tentang pengajaran, bukan saja bicara tentang
selalu hal-hal yang liturgis, tapi di dalam pemuritan kita akan bersama-sama bertumbuh karena ada begitu banyak ajaran-ajaran, nasihat-nasihat. Ketika kita lemah, kita akan dikuatkan di situ. Ketika mungkin ada beberapa di antara yang sedang sakit, kita akan saling mendoakan. Dan ada banyak keuntungan ketika kita tinggal di dalam sebuah pemuritan. Bahkan pemuritan itu sendiri akan menolong kita untuk tetap tinggal di dalam ajaran-ajaran yang sehat. Jika kita perhatikan hari-hari ini ada begitu banyak ajaran-ajaran yang sesat, ajaran-ajaran yang bertentangan dengan firman-Nya. Dan yang kedua, di dalam pemuritan maka ada kesadaran bertumbuh perlu proses. Kisah Para Rasul 14 ayat 22 bagian B dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Wow, Barnabas dan Paulus tidak lupa mengingatkan jemaatnya bahwa untuk bertumbuh menjadi Kristen yang dewasa dibutuhkan sebuah proses. Proses itu artinya banyak sekali melewati masa-masa yang sulit yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kelompok pemuritan itu berperan penting agar pertumbuhan rohani tidak terhambat dan bisa segera mendukung saudara yang sedang lemah menghadapi pencobaan. Di dalam pemuritan kita akan semakin stronger, kuat dalam melewati fase-fase krisis kehidupan. Pandemi COVID-19 sampai hari ini kita masih hidup berdampingan bersama-sama dengan COVID-19. Tidak heran ada beberapa orang-orang percaya, beberapa keluarga, ketika mereka harus menghadapi itu, mereka nggak siap. Dan jujur memang tidak ada satupun yang siap ketika COVID-19 itu datang ke tengah-tengah dunia ini, khususnya dalam kehidupan orang-orang percaya. Inilah waktu yang tepat untuk setiap orang percaya menjadi kuat imannya, dimurnikan imannya dengan proses-proses ini. Namun untuk melewati proses-proses ini, maka saya dan saudara membutuhkan seorang mentor, pendamping rohani. Hadirnya mentor atau pendamping rohani untuk menyadarkan kita bahwa kita ini tidak bisa sendirian. Kita butuh sesama kita untuk dapat saling menasihati, mendoakan, mengajar, dan menyadarkan kita bahwa hidup ini harus melewati proses. Tidak ada sesuatu yang sifatnya instan untuk membuat kita sampai pada posisi puncak, posisi kejayaan, kesuksesan. Harus melewati proses. Proseslah akan menuntun kita untuk menjadi seorang yang dewasa. Dan yang ketiga, di dalam pemuritan itu kita dapat saling bersaksi dalam jemaat. Kisah Para Rasul 14 ayat 27. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaran mereka dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Pada poin yang ketiga ini kita melihat di dalam pemuritan. Tadi di awal sudah jelas kita bisa saling mendoakan, menasihati, mengajarkan, menyadarkan kita harus melewati sebuah proses. Pada saat ini kita juga akan mendapatkan begitu banyak kesaksian-kesaksian ketika pemuritan itu terjadi.
Setiap kita pasti mengalami pergumulan masalah hidup. Dan pergumulan atau masalah hidup yang kita hadapi masing-masing orang berbeda-beda. Atau saya bisa pinjam kata salib. Setiap kita punya salib yang berbeda-beda ukurannya, beratnya berbeda-beda. Tapi ketika kita bisa melewati penderitaan, masalah hidup, kita menjadi seorang pemenang sejati, dan kita bisa bagikan pengalaman-pengalaman experience rohani kita ini kepada sesama kita. Disitulah kita bisa mendengar pengalaman-pengalaman sesama kita, dan kita bisa mengambil banyak sekali pembelajaran. Percayalah Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam pemuritan itu kita akan semakin mengenal siapa diri kita sesungguhnya. Di dalam pemuritan kita juga dapat mengenal Allah dengan benar. Di dalam pemuritan kita akan semakin kuat iman kita, akan semakin powerful juga di dalam melayani pribadi dan pekerjaan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Jangan lewatkan masa-masa di mana Tuhan ingin memproses kita lewat pergumulan, penderitaan, masalah hidup. Namun percayalah, itu tidak akan melebihi kapasitas kekuatan kita. Tuhan janjikan berikan jalan keluar. Tahukah Bapak Ibu Saudaraku, jalan keluar seperti apa yang Tuhan berikan buat kita ketika kita mengalami penderitaan, pergumulan, masalah hidup ini? Saya percaya salah satu jalan keluarnya adalah hadirnya seorang mentor, hadirnya seorang pendamping rohani untuk membantu kita, menolong kita, memperlengkapi kita. Hari-hari ini ada orang-orang percaya yang tidak lagi bersemangat di dalam menjalani hidup karena beratnya masalah. Banyak juga yang harus kehilangan pekerjaan, banyak juga yang harus kehilangan orang-orang yang dikasihi dalam pandemi COVID-19. Belum lagi konflik ketidakharmonisan di dalam keluarga. Saya berdoa Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita bisa menjadi pemenang-pemenang sejati. Karena Tuhan Yesus sudah menang atas maut, dan Dia janjikan kemenangan buat kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Karena ada jaminan Roh Kudus yang sudah dicurahkan bagi hidupku dan hidupmu. Ada amin. Puji Tuhan. Di akhir firman Tuhan hari ini, izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba sudah berhenti berkata-kata pada pagi hari ini, tapi hamba percaya Holy Spirit itu, Roh Kudus tidak pernah terbatas untuk melawat umat-Mu dimanapun mereka berada. Cara khusus hamba berdoa, jika ada yang lemah hari-hari ini, berikan kekuatan yang baru. Yang sakit, berikan kesembuhan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Jika ada yang membutuhkan jawaban atas ekonomi keluarga mereka, Tuhan buka jalan. Ada berkat yang baru Tuhan berikan kepada mereka. Terobosan-terobosan, memiliki iman yang kreatif di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Apapun pergumulan umat-Mu ya Bapa, hamba percaya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka dengan hadirnya mentor, pembina rohani, pendamping rohani dalam hidup mereka. Mari angkatlah kedua tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Turunlah kasih karunia Allah Bapa, cintanya lewat Yesus Kristus putranya yang tunggal, pertolongan penghibur Roh Kudus menyertai hidupku dan hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita semua.